Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah PT BKMS untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari, waktu demi waktu yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan dua perkara kepada manusia, yaitu fujur. Fujur itu adalah sifat-sifat yang buruk, dan ketakwaan yaitu sifat-sifat yang baik. Maka dari itu pilihlah ketakwaan, karena menurut Allah Subhanahu wa taala bekal yang sebaik-baiknya adalah ketakwaan, baik di dunia maupun nanti sampai di kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketakwaan ini ada dua perkara yang sangat penting yang seyogyanya harus selalu kita jaga. Dua hal, yaitu perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sekuat tenaga menjaga perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa meremehkan sekecil apapun larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga dengan tegas menjelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari ini untuk kehidupan akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dalam kehidupan sehari-hari pasti akan dihadapkan kepada dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama adalah sesuatu yang menyenangkan, dan yang kedua adalah sesuatu yang mungkin membahayakan dalam kehidupannya sehari-hari. Namun sayangnya para jamaah sekalian, ada kecenderungan dari manusia ini untuk lebih mengutamakan sesuatu yang menyenangkannya daripada memperhatikan apa-apa yang bisa mencelakakannya, apa-apa yang bisa membahayakannya, baik untuk kehidupannya sampai nanti kehidupan di akhirat. Suatu permisalan para jamaah sekalian, pada saat kita berada di dalam sebuah ruangan, di mana dalam ruangan tersebut ada makanan yang sangat enak, ada makanan yang sangat lezat. Di sisi lain dalam ruangan itu juga ada ular-ular berbisa yang siap mematok kita. Mana mungkin kita akan bisa menikmati makanan itu dengan tenang? Mana mungkin kita bisa menikmati makanan itu dengan enak, dengan santai? Konsep berpikir ini para jamaah sekalian adalah konsep yang harus selalu kita ingatkan, yang harus selalu kita nasihatkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita hanya tertipu kepada sesuatu yang mengenakan kita saja. Jangan sampai kita tertipu pada sesuatu yang melezatkan kita saja, dan melupakan hal-hal yang bisa mencelakakan kita, hal-hal yang membahayakan kita. Dan itu yang sering kali kita alami para jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pada saat kita sudah melalui dua momen yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bulan Ramadan, dan yang kedua dilanjutkan dengan datangnya bulan Syawal. Saya yakin dalam hati kita, dalam karakter kita sudah terbentuk peningkatan yang luar biasa. Ada sesuatu yang meningkat dari keimanan dan ketakwaan kita. Yang paling penting dari itu semua para jamaah sekalian, bagaimana caranya kita merawat itu semua. Bagaimana kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan sia-sia saja kalau kita tidak mampu menjaganya sampai nanti ajal menjemput kita. Dalam hadis dijelaskan para jamaah sekalian, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu para jamaah sekalian, janganlah kita melihat diri kita hanya pada saat ini. Saat ini mungkin kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam menjemputnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena musuh kita dalam kehidupan sehari-hari adalah musuh yang luar biasa. Musuh yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari bukan teman-teman kita. Musuh yang kita hadapi bukan tetangga kita. Musuh yang kita hadapi ini adalah makhluk yang bernama iblis laknatullah. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang para jamaah sekalian, iblis tanpa henti-hentinya akan berusaha menjerumuskan kita sampai nanti hari kiamat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan ini kepada iblis, memberikan izin kepada iblis untuk menggoda Adam sampai anak cucunya. Dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah, untuk menghadapi musuh kita yang luar biasa ini, marilah kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena disambung dalam surat Al-A'raf ayat 17, iblis ini menggoda manusia tidak hanya dari satu sisi para jamaah sekalian. Kalau iblis ini menggoda dari sisi kanan gagal, maka dia akan pindah ke sisi yang lain. Dari kiri gagal pindah ke kanan. Dari belakang gagal pindah ke depan. Dan begitulah seterusnya sampai dia mampu menggelincirkan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian pasti aku, kata iblis, akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri mereka. Dikutip dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan arah depan, arah belakang, arah kiri, dan arah kanan? Arah depan ini para jamaah sekalian, manusia digoda oleh iblis subhanahu laknatullah adalah dia ragu terhadap kehidupan akhirat. Betapa banyak dari kita yang masih meragukan kehidupan akhirat. Kita cenderung untuk mengejar kehidupan dunia. Kita seringkali melupakan akhirat. Dan yang berikutnya adalah arah belakang, maksudnya adalah cinta terhadap dunia terlalu berlebihan. Kita tahu para jamaah sekalian, beberapa momen yang lalu kita semua dihebohkan dengan berita konser salah satu musik yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu Coldplay, yang katanya akan dilaksanakan konser itu
pertama kali di Indonesia pada tanggal 15 November 2023. Tiketnya para jamaah sekalian sangat luar biasa mahal. Yang paling murah saat saya searching di Google itu ternyata 800.000. Dan yang paling mahal sampai mencapai 11 juta rupiah. Coba sekarang kita perhatikan para jamaah sekalian. Inilah yang kita alami, kondisi umat akhir zaman. Konser yang begitu mahal, kita semua berbondong-bondong untuk membeli tiketnya. Semahal itu hanya untuk menyaksikan konser band dari luar negeri. Coba kita lihat di sekeliling kita, pengajian yang begitu murah atau bahkan gratis. Tidak ada yang bisa kita saksikan yang bisa menyamai keramaian dari konser yang dilaksanakan oleh promotor tersebut. Mari kita bandingkan, bagaimana mungkin kita di sini memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat yang nantinya kenikmatannya itu tidak terbatas. Kemudian iblis akan menggoda manusia dari arah kanan. Maksudnya adalah iblis menggoda kita untuk samar-samar dalam urusan syariat agama. Maksud dari samar-samar ini para jamaah sekalian, syariat di Islam itu sudah jelas. Namun betapa banyak kita yang di sini melakukan tambahan-tambahan. Kita di sini sengaja menambah ajaran-ajaran yang itu sebenarnya tidak ada dalam syariat Islam, sehingga ajaran itu menjadi samar. Yang berikutnya, iblis akan menggoda manusia dari arah kiri, yaitu maksudnya adalah manusia akan cenderung mencintai perbuatan yang sia-sia, termasuk maksiat, termasuk dosa dalam kehidupan sehari-hari. Itulah para jamaah sekalian, betapa cerdasnya iblis menggoda kita semua dari semua arah, mulai dari kiri, kanan, depan dan belakang. Kalau kita di sini tidak membekali diri kita dengan ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang tentu pada saat ajal menjemput kita para jamaah sekalian, kita tergelincir di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina